Proses distribusi vaksin dan logistik diikuti sistem yang telah berjalan untuk imunisasi rutin. Pemerintah hanya akan menyediakan vaksin-vaksin yang terbukti aman dan sesuai rekomendasi WHO. Pada tanggal 3 Desember 2020 telah ditandatangani keputusan Menteri Kesehatan nomor 9860 tahun 2020 tentang penetapan jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19, yaitu vaksin yang diproduksi PT Bio Farma, AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation atau Sinopharm, Moderna, Pfizer Incorporation, and Biotech, dan Sinovac Biotech sebagai jenis vaksin COVID-19 yang dapat digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Oke, kita bahas soal vaksin ini pemirsa bersama dengan Dr. Nazar selaku Kepala Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan PBID. Assalamualaikum, selamat pagi dokter. Assalamualaikum, selamat pagi dok. Waalaikumsalam, selamat pagi Arif, selamat pagi Maria dan seluruh pemirsa. Iya, dokter langsung saja. Ini kan informasinya pertama yang akan disuntik adalah tenaga medis, ya kan? Nah, dokter selaku tenaga medis dari ini, jawabannya seperti apa? Iya, kan itu sebenarnya ada 4 golongan itu tadi, ya kan? Nah, ada 4 golongan itu. Yang diprogram 3 golongan itu, kira-kira dari ID, dari tenaga kesehatan, bukan hanya ID ya. Itu ada kira-kira 1.250 sekian. Ya, dari sisi tenaga kesehatan, vaksin yang tugas untuk melakukan vaksinisasi atau imunisasi itu adalah suatu bagian yang konjugate yang melekat dari tugas kami. Itu tidak akan ada penolakan, tidak akan ada keraguan untuk menerima vaksin tersebut, karena sebagai petugas yang akan memberikan vaksinasi jelas dia harus terlindungi dulu. Jadi itu sesuatu hal yang melekat kalau karena untuk mendapatkan vaksin atau untuk menerima vaksin. Begitu. Tapi siap atau tidaknya ini dok? Bagaimana? Siap atau tidak? Siap. Untuk itu siap. Tetapi siap, koma. Nah, ada komanya. Ada komanya ya? Iya, yang akan kami terima itu juga berarti yang akan kami delivery, kita sampaikan kepada pasien yang akan mendapat vaksinasi itu tentu harus sama dengan syarat. Ya kan? Syaratnya itu tadi saya lihat sepintas apa yang dikatakan Menteri Kesehatan. Tentu yang pertama jelas sudah teruji, jelas berdasarkan standar WHO, dan jelas otoritas domestik kita yaitu adanya emergency use utilization itu dari Badan POM. Kalau sudah seperti itu, kita siap menerima dan siap mendelivery, menyampaikan. Oke, nah, itu dulu, syarat itu tidak boleh dikurangi. Oke, nah kan yang ada di tanah air kita sekarang kan jumlahnya kan 1,2 juta ya. Yang 1,3 juta ya. Dan itu berasal dari Sinovac ya, namanya kan begitu. Sinovac. Nah, Anda untuk yang kategori yang merek ini dan yang jumlahnya 1,2 ini, melihatnya bagaimana nih produk vaksin ini? Iya, kan sudah ada tim kita yang ke sana, Arif, ya. Kita percayakan itu, mereka sudah lihat dan itu sudah uji kliniknya sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Nah, dengan demikian tentu uji klinis ini sebenarnya Maria dan Ari beserta pemirsa itu kan dilakukan multi-center, ya kan? Multi-center. Nah, salah satu diantaranya selain dari di pabrik tempat di produk itu, sekarang kita juga sedang melakukan uji coba di Bandung dan di tempat-tempat lain. Nah, uji klinis dengan produk yang sama secara multi-center itu tidak semata-mata berdasarkan uji klinis di satu tempat saja. Bisa saja vaksin ini sudah memenuhi syarat uji klinis di suatu negara yang
termasuk link multi center itu tadi, itu bisa saja kita edited. Saya bukan ingin meringankan persoalan, bukan ingin mempermudah, mensimplifikasi salah satu itu, enggak. Tapi secara disiplin ilmu itu seperti itu, Arif. Oke, Dr. Nazar, Ya. mungkin perlu diluruskan ya, karena kan ini kan menyinggung soal Ikatan Dokter Indonesia juga yang menyebutkan bahwa ID menolak vaksin. Biarkan para jajaran menteri kabinet dulu yang merasakan vaksin tersebut, begitu. Nah, ada rumor seperti itu ya. Bukan Ya, rumor lah, Bukan kan rumor, ini udah dikatakan jadi berita langsung itu. iya Iya sama Dr. Zubair. Iya, maksud beliau itu begini, saya harus Tolong diluruskan mungkin ya, tolong ya, harus imparsial ya. Maksud beliau itu, atau pemahaman saya kalau memang ada statement seperti itu kalau memang ada, adalah begini. Dari awal ID atau tenaga medis itu, apapun yang dia buat yang sifatnya bersentuhan langsung dengan publik, contohnya vaksinasi ini, ini selalu berprinsip adanya role model. Ya. Nah, role model, adanya panutan, adanya yang ditiru. Ini yang dimaksud oleh beliau itu, kalau pemahaman saya. Jadi, kalaulah kita menganjurkan sesuatu yang itu dianggap ada risikonya, dan walaupun sudah memenuhi syarat-syarat saintifik dan syarat-syarat lain, nah, tapi kan mesti ada teladan, nggak usah frontir, nggak usah relawan, enggak. Kalau kita yakin dengan uji klinis, kita harus ada role model, itu yang dimaksud beliau. Oke, Dr. Nazar. Dr. Nazar. Role model itu bisa dari semua level. Dari mulai yang paling tinggi sampai yang paling rendah gitu. Termasuk petugas kesehatan sendiri. Itu yang penting, role model ini penting. Salah satu headline media cetak pagi ini justru malah menempatkan ini di halaman paling depan gitu ya. Ini pernyataan Luhut Binsar Panjaitan meminta rakyat tidak perlu ragu dengan kualitas vaksin corona buatan Sinovac. Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menjamin vaksin asal Cina itu aman disuntikan. Bila perlu, kata Luhut, Presiden Jokowi siap untuk divaksin. Ini yang menurut Anda role model itu? Iya, harusnya. Harusnya begitu. Walaupun di depannya ada kata-kata bila perlu, ini yang dimaksud role model itu. Jadi sehingganya trust itu, rasa aman itu berubah atau bertambah menjadi peduli. Artinya sebagian besar itu kan nggak sama semua pengetahuannya. Jadi tapi dengan cara seperti ini, seluruh lapisan masyarakat percaya dan dia memahami dengan sama mengenai vaksinasi ini. Dokter, artinya hingga saat ini kemudian masih banyak masyarakat termasuk tenaga medis juga yang masih ragu begitu, masih menunggu role model dulu agar merasa aman. Perkara masih banyak yang ragu tentu iya, namanya barang baru tentu ragu, ya kan? Tetapi tidak mesti menunggu dulu contoh-contoh dari para petinggi baru itu. Bukan itu tidak sesuatu yang berbanding lurus dengan demikian. Tetapi bijaknya. Apalagi ini sifatnya pengajakan. Ya kan ini kan pengajakan untuk bisa seluruh orang memahami ini, ya jelas perlu contoh, perlu teladan, perlu panutan, perlu role model. Oke, baik. Tapi sekali lagi ya kita tunggu saja berarti ya Dr. Nazar ya. Sikapnya ke depan seperti apa sambil juga uji klinis atau mungkin stempel resmi begitu ya. Iya. Dan makanya kunci terakhir itu adalah izin edar yang dikeluarkan oleh Badan POM yang sifatnya itu kan emergency use utility itu tadi. Dan juga sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat, gitu kan, pemahaman masyarakat soal ini itu juga cukup jelas, begitu tidak lagi abu-abu. Itu dia.
sosialisasi yang Anda katakan tadi itu penting. Tidak bisa lagi sosialisasi hanya sekedar tinggal sebagai slogan. Itu memang semua, kalau tadi semua lapisan harus menjadi role model, sekarang juga sosialisasi itu semua tingkatan sampai ke RW-RW termasuk tenaga kesehatan sendiri juga dengan sungguh-sungguh dengan caranya masing-masing itu melakukan sosialisasi. Baik. Gitu. Baik. Terima Bukan kasih. hal ringan sosialisasi. Ya, Baik. siap. Terima kasih Dr. Nazar, Kepala Biro Hukum dan Pembinaan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Terima atas waktu kasih, Anda pagi Dokter. ini. Sehat selalu, Ya, Dr. Arif, Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, Apa Kabar Indonesia Pagi masih akan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya. Jadi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.